Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abdur Official. Ini sekarang bersama Kak Mahen. Iya. Cocok. Mahen tuh yang nyanyi pura-pura lupa itu. Iya. Iya bukan tuh. Iya. Mahen, tapi biasa dipanggil Botum. Terus Ini lagi yang nge-grab ya Tum ya. Gimana Tum ini Tum? Kabarnya Grab Tum? Gojek apa Grab. ini? Wah. Kalau untuk ojol sendiri Aja gimana Tum? pemasukannya drastis. Drastis gimana? Ya sangat Meningkat. turun. Wah. Tentunya sangat Ini sih melurung sih. Besar. Udah dimulai. Iya gimana? Ojol gimana? Ojol sangat turun lah pendapatannya. Karena gang-gang seperti itu pada lockdown semua. Oh di lockdown mandiri gitu. Iya. Iya mungkin takut ya Tom. Sama pandemi COVID-19. Kenapa takut? Ya nggak tahu lah, maksudnya kamu gimana dulu, maksudnya kan perspektif kamu dulu. Kalau COVID-19 itu bagi saya untuk di desa-desa seperti Gonilan ini ya, wis. Inisial G begitu ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah seperti itu. Lah kenapa nggak masalah? Karena mematikan. Mematikan gimana? Seperti ibarat kata orang desa itu bakul belanjan, iya Pak. Mm-mm. Itu kan nggak bisa masuk. Tukang rongsokan juga nggak bisa masuk. Mm-mm. Kan itu otomatis perekonomian mereka juga terganggu seperti itu. Tapi kan demi keselamatan Tom. Misalkan pandemi, mesti usaha kan bisa berhenti, bisa mati, tapi nanti bisa hidup lagi ya. Kalau nyawa apa bisa hidup lagi? Begitu. Ini gimana? Misalkan portalnya ditutup, jalannya ditutup, tapi emang ngeri banget ya. Ngeri. Pendapatannya gimana tuh? Pendapatan tuh? Kalau dulu ngojol itu ya buat sampingan ya sehari bisa mendapatkan ibarat kata 150. 150.000 Iya, per hari. per hari. Wah, Itu pun sepulang kuliah seperti itu ya. nyampe gitu berarti. Iya, nyampe. Ngeri ya, ternyata besar juga. Iya, besar juga. Sekarang Ya cukup buat makan seperti itu. Karena pemasukan utama mahasiswa oh iya ding ya, pada libur semua ya. pada libur semua. Iya betul sih ya. Tapi kan kebanyakan kan itu yang banyak itu ya, grab food itu ya. Wah, iya. Food yang pesan makanan itu ya. Kalau untuk GrabFood sendiri ya sama, mayoritas mahasiswa. Oh iya sih. Tapi warung-warung pada tutup ya temen ya. Iya, tutup semua. Hampir 90% tutup. Oh iya sih. Nah terus ngangkut apa sekarang? Ya, ngangkut DE juga boleh. Dek nak ganti angkut. Nggak mas beneran maksudnya. Ya, kalau untuk saya sendiri ya cukup makanan saja. Maksudnya makanan kan tutup. Sebagian kan masih buka. Seperti itu. Maksudnya berapa persen karena masih turunnya? Nih, saya kasih tahu di sini ya. Dilihatin di ini video. Dulu berapa, sekarang berapa? Ini kan ada datanya ini di. Ini ada data aplikasi. ini tidak memanipulasi. Iya. Nih, Berapa itu? 861. 861. 861.000. Iya. Itu kapan? Ini sebelum lockdown. Sebelum lockdown, sebelum pandemi Ya, sebelum COVID. itu. Mm-mm. Sekarang per minggunya teman-teman Berapa per minggunya? Tadi kan per minggu 406. Tadi berapa? 800 lebih. Separuh deh ya. Iya, 50%. 50% turunnya ya. Seperti itu. Dan ini keluar stabil ya, teman-teman, seperti itu. Maksudnya? Ya, maksudnya keluarnya sore nyampe malam, nyampe malam. Tetap enggak, iya. maksudnya tetap jadwalnya. Iya, jadwalnya tetap. Jadwalnya tetap tapi penghasilannya hilang separuh. Iya. Hilang separuh. 50% lah. Ini mulai kapan di sini masa yang pendapatan mulai turun drastis ya? Ya, semenjak pemerintah itu menerapkan kampus-kampus harus libur, sekolah-sekolah harus libur. Yang
kerja di rumah tuh, Iya. work from home itu ya. Iya. Bahasa Inggris Anda luar biasa. Oh, iya saya. Iya, iya. Saya balik nanya nih. Gimana? Kalau untuk Pak Guru ini, Pak Guru Abdur. Kalau saya memanggil biasa Pak Bedur ya. Iya. Itu bagaimana, Pak? Bagaimana apa nih? Pembelajarannya apakah terganggu komunikasinya atau apa? Ya yang jelas kan kalau dulu kan bisa tatap muka langsung sama anak. Kalau sekarang memang via daring itu, via online. Nah, karena saya emang di SD ya, apa kita tetap PKDSM tetap pembelajaran. Tapi pembelajaran jarak jauh gitu loh, lewat online. Akhirnya kan kebanyakan dari kita membuat video lah, video pembelajaran, buat materi-materi yang nanti disampaikan pada mereka. Tapi memang pembelajaran ya nggak hanya melulu tugas sebenarnya. Ini kan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, bukan tugas yang disampaikan via online gitu. Nah, Jadi tetap kita utamakan pembelajaran. Jadi memang tujuannya nggak membebani, tapi memang walaupun sebenarnya guru itu kan juga ada ini tuntutan kurikulum, ada capaian kurikulum yang harus dicapai gitu. nah itu ya. Iya, jadi sebenarnya dari gubernur misalkan, udahlah nggak usah dikasih ini, misalkan khusus corona saja pelajarannya. Oke, sepakat, tapi kan memang kita guru kan juga punya tuntutan kurikulum, punya kebutuhan kurikulum. Mereka harus UTS, harus UAS dan sebagainya tuh. Jadi ya memang ada benturannya, nggak semerta-merta kita nggak taat, bukan gitu. Bukan berarti kita juga pengen ngasih tugas yang berat pada anak, yang enggak juga sebenarnya. Itu ya. Yang paling kesulitannya apa nih, Pak? Ini merokok ya, saya enggak loh ya. Dia aja. Kesulitannya, Pak, Kesulitan apa maksudnya? untuk komunikasi sama siswa itu? Ya kan nggak ketemu langsung tuh. Nggak ketemu Jadi, langsung gitu. memang nggak ketemu langsung ya, memang beda sih ya. Beda artinya mungkin kan secara pendekatan beda. Pendekatan secara langsung maupun nggak langsung kan tentunya jelas beda. Walaupun sebenarnya kan sekarang juga ini peran wali murid, wali siswa kan besar juga toh, untuk mendampingi mereka belajar. Itu sih pendidikan. Lah sekarang seperti saya nih. Gimana kamu? Katanya pembelajaran online. Mm-mm. Tapi yang dikasihkan oleh Bapak Ibu dosen itu kebanyakan malah tugas-tugas terus, itu gimana, Pak? Tugas yang disampaikan secara online. Iya. Melalui media daring itu. Ya, iya sebenarnya entah sih ya, maksudnya itu kan sebenarnya salah satu cara tuh. Kalau paling simpel memang tugas, tapi kan nggak maklum kok. Nyari tisu dulu. Gimana, Pak? Ya itu apa? Utamakan pembelajaran dulu, baru ngomong tugas itu loh. Nah iya ya. Nah masalah kan kadang sekarang ada pembelajaran online toh melalui video apa? Video conference apa namanya itu? Zoom video itu kan. Cuman kan juga ya kadang belum efektif juga toh. Iya. Karena di sini sinyal sih ya. Nggak kayak di Singapura, kalau Singapura full. Pernah ke Singapura ya, Pak ya? Oh iya iya ya. Singapura, Malaysia. Iya. Baru itu ya. Ya kalau di sini memang banyak, dan pandemi ini kan juga ini kan tuh memang nggak ada tahu-tahu persiapan kayak gitu kan, nggak ada toh. Artinya memang kejadian luar biasa. Siapa sih yang pengen kejadian kayak gini kan nggak ada juga toh. Artinya memang nggak ada persiapan, kita juga dadakan, dosen guru juga apa langsung ini kan, maksudnya sebenarnya juga nggak ada persiapan yang benar-benar matang. Iya, benar. Untuk ini kan. Ya, siswa juga sama, artinya siswa mahasiswa juga banyak yang belum siap untuk hal ini kan gitu. Oke, sekarang sampean yang nanya.
Ya tadi masalah yang perekonomian itu. ojol Iya, terus iya. terus keluh kesamu kan kayak gitu. Terus kira-kira kalau memang masih begini gimana sih teman-teman ojol itu untuk ya setidaknya mencukupi kebutuhan mereka. Ya mau nggak mau kan juga perekonomian nggak cuma ojol saja toh. Mm-mm. Hampir semuanya kan juga lumpuh toh. Iya sih. Begitu. Seperti yang Bapak Abdul tadi katakan, Nggak katakan apa. gajinya juga dipotong. Enggak, aku enggak. Ya banyak sih. Pemain bola dipotong loh. Oh iya, kalau pemain bola kan itu untuk kemanusiaan, Pak. Ya sama, kita kan juga butuh kebutuhan. Kebutuhan apa sih, Pak? Yo banyak tuh, artinya kan kalau sekarang emang ada di peraturan pemerintah di dinas pendidikan atau apa untuk uang bos itu kan bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh tuh. Tapi memang kan juga ini sih, kalau di Indonesia kan medan masing-masing sekolah kan beda-beda banget, komplek banget atau ya sama sih tak kira permasalahan muncul di mana-mana. Namanya suatu kan ada ini kan apa permasalahannya mesti ada, walaupun sebenarnya kan ngomong masalah positif negatif juga enak tuh. Artinya misalkan adanya pandemi ini bumi lebih tenang. Iya. Lapisan, Ada sisi lapisan positifnya. ozonnya itu banyak di buku ini yang termasuk 4 ini loh. Ini kan Justin Garden 1, 2, 3, 4. Justin Garden ini sekalian lain buku ya. Justin Gardner itu kan dia aktivis lingkungan. Dia banyak bercerita berkeluh kesah tentang lingkungan, bahwasanya sampai pada di buku seri yang Dunia Anak itu dikatakan Ana bermimpi punya cucu bernama Nova itu di tahun 2082. Tapi Nova sudah tidak bisa melihat seperti kita. Nova melihat hewan itu hanya dari video, melihat pohon-pohon yang unik dari video. Karena apa? Karena sudah banyak yang punah, sudah berganti teknologi, berganti ini pabrik banyak banget ya. Nah artinya ketika ada permasalahan ini selama berapa bulan bumi kan tenang, lapisan ozon berita di Instagram tadi jadi ini lagi kan. Ya memang mungkin butuh istirahat itu ya. Mungkin secara satu sisi sih ya, jadi sisi dari bumi ya, karena memang permasalahan bumi apa di Terel ini juga banyak kok yang dulu yang Eliana dan sebagainya itu ya dibuat novel. Ini sih kebanyakan saya sih penggemar novel dari ini novel-novel, tapi memang novel mereka mengambil dari satu sisi yang real itu yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi mungkin ya tetap ada positif negatif itu. Iya. Mungkin termasuk yang ditutup portal itu kan ya mereka memang nyari aman, tapi ada sisi negatifnya juga ya Pak ya. iya tetap itu begitu. Jadi kalau untuk sekarang bagaimana tanggapan Pak Abdur mengenai saya yang wawancara ini ya? Ya Apa nih gantian? Oh iya. Ngomong gantian. Bagaimana tanggapan Pak Abdur untuk pemerintah ini ya? Berani nggak Pak? Ya berani. Oke, siap. Saya kan penulis juga ya. Cocok. Tanggapan Pak Abdur mengenai yang sekarang ini terjadi, bagaimana tanggapan Pak Abdur? Negara itu sudah di lockdown, tidak ada warga negara asing yang bisa masuk ke Indonesia. belum lockdown, enggak lockdown kita baru social distancing. Berarti saya yang salah ya. Astagfirullah. Belum, kita enggak lockdown. Tapi berita-berita yang beredar di sosial media itu seperti itu begitu. Enggak, baru social distancing sama untuk ya kan sebenarnya setiap negara kan punya watak masing-masing. Enggak, bukan kebijakan sih, watak masyarakat. Misalkan Amerika itu kalau mau lockdown ya bubar juga. Semua orang masyarakatnya punya pistol, bisa dijarah, bisa saling bunuh.
di India di lockdown langsung orang-orang keluar tuh cari barang penghasilan tuh, akhirnya barang menjadi langka, repot juga sebenarnya. Kalau kita kan ya memang baru ya begini tuh. Kalau saya sih yang penting kita ngerti lah wong sak nggak ngerti ini kita ibu ngerti ilmu biologi dasar atau ilmu kesehatan dasar, artinya ya namanya virus itu kan sesuatu hal yang nggak kelihatan gitu, yang sangat kecil sekali ya Pak ya. ya nggak ketok wong koyo barang nggak ketok itu kan, artinya Barangnya itu apa Pak? artinya kalau kita misalkan serangannya lewat bom kan bisa ngira-ngira Iya. serangannya dari mana. Nah, kalau virus gimana ngiranya, nggak ngerti kan, makanya kan yo emang gimana cari amannya. Ya, kita bahas apa lagi Pak? Bahas corona. Wih, ini foto anak didiknya ya Pak ya? Iya. Mana Pak Abdur itu? Wih itu. Enggak yang ini dong. Iya. Kalau ini dari Multazam ini. Dulu Gupek Multazam. Tak iklan yang Multazam ya. Waktu seminar dapat ini. Kalau ini dari kelas 1D dulu. 1D yang tahun lalu. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Mantap. Jam 12 sampai jam pagi. Ya jangan ya, nanti enggak buat kemarin. Bahas apa lagi Pak? Silahkan gantian nanya. Gantian. Kalau yang ini tuh, yang terus yang bapak-bapak punya keluarga terus gitu tuh untuk kebutuhan anak istri nih, yang ojol itu. Waduh. Masalahnya saya belum keluarga ya Pak. Enggak, untuk teman-teman yang ojol yang banyak tuh. Wah, ya pastinya ya keluh kesah. Maksudnya gimana? Ya sudah saya sampaikan tadi, yang harusnya penghasilannya per minggu bisa 800 plus bonus paling 1 juta seperti itu. Bonusnya gede banget ya? Iya, karena di ojol itu kalau nggak dapat bonus ya sama saja, hanya cukup buat makan. Oh berarti emang nyari bonusnya? Iya, nyari bonus itu besar kalau di ojol. Kalau ini ada bonus nggak lagi? Ya sama. Nah iya Pak, untuk mencapai target bonus itu Minimal ya 8 order lah. 8 order itu lumayan. Kalau ini susah ya nyari 8? Susah. Kan konsumen utamanya mahasiswa. Iya sih ya. Betul. Padahal semua kampus di libur ya. Libur semua. Betul, mahasiswa kalau udan dikit terus nggak mau cari Oh, makan iya. keluar ya. Nggak mau. Saya saja nggak mau. Yo. Biasa langsung pesan gitu aja ya. Iya. Lewat aplikasi. Ayo Pak, apa lagi Pak? Mumpung masih jam 12:30 ini. Ayo dilanjut. Lanjut ke kapan? Ya seru sih bahasannya, tapi ya kenyataannya nggak seru. Kira-kira sih kalau ini tuh apa misalkan kondisi ini ise terjadi mungkin berapa waktu ke depan, nak persiapanmu gimana? Apakah kamu punya tabungan yang banyak atau gimana kamu? Kalau untuk tabungan ya kan saya sekali lagi buat sampingan Pak. Oh iya sih ya, hasilnya mahasiswa kuliah sih ya. Kalau buat sampingan itu buat bayar kos sama makan itu udah alhamdulillah sekali, bisa buat rokok seperti itu. Intinya untuk meringankan orang tua lah. Tapi kalau untuk yang keluarga ya mungkin beda cerita ya. Yang ya diibaratkan seumpama sehari harus merokok 1 bungkus menjadi ya 1/4 seperti itu. Di ojol juga kan akun-akunnya. Kalau akunnya bagus, ya sehari bisa dapat 25 order, 20 order.
Tapi kalau akunnya jelek ya sama saja. Katanya saiki itu Pemerataan. pemerataan. Pemerataan ya, kalau untuk aplikasi yang GJK itu pemerataan. Kalau aplikasimu Aplikasi karya orang luar negeri ya. Itu terdekat. terdekat, masih Ya, terdekat. artinya terdekat itu kalau kita order, kita mencari driver yang lebih dekat Jaraknya. jaraknya. Kalau untuk yang GJK itu akun-akunan. Tapi untuk sekarang ya sama saja sih ya, 1 jam sekali. 1 jam sekali. Iya. Terus nunggu itu gimana? Ngapain aja? Ya cerita-cerita sana kesini. Judulnya apa nanti ya temennya? Keluh kesah ojol. Wah, aku ora ojo lho. Lah apa? Sampingan. Terus apa judulnya? Judulnya ngopi Obrolan apa tengah ya? malam. Enggak lah, biar ada viewernya, biar ngarah gitu. Ojol di tengah pandemi coronavirus gitu ya. Tapi kalau untuk ojol sendiri itu Pak, kan ini merata toh Pak, rata. perekonomian gitu aja ya. Kan kita nggak masalah makro yang gede, kita masalah yang sempit dong. Bahasan kita ya cuman bahasan yang memang kita ngerti. Artinya kamu yang alami, terus aku yang alami kan. Kalau perekonomian kan udah tak bahas yang tinggi sampai negara dan sebagainya tak. Biarin diurus sama yang orang-orang. Ya enggak, karena memang kita Tertinggi. bukan kapasitasnya sih. Apalagi Pak? Ya, nanti yang komentar banyak juga nih, kok ngerokok Pak gitu, gimana nanti di komentar YouTube. Emang Pak Abdur nggak rokok selama ini? Enggak. Oh iya. Dulu pernah ya, zaman nyoba-nyoba dulu. Sekarang ya wis sadar Kenapa Pak? nggak punya uang. Seperti itu ya teman-teman. Yang seharusnya seminggu bisa 1 juta, bersihnya sekitar 700 lah ya. Sekarang mungkin hanya 300 lah. Udah bagus itu untuk saat ini ya Pak. Ini udah berapa menit? 22 menit. Wih, ini udah melebihi podcastnya jadi Corbuzier ya. Gitu ya, udah kita Iya. tutup dulu Kita ya. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.